Halo teman-teman, apa kabar? Coba bayangkan, pas malam hari masuk ke konbini di Tokyo atau Osaka. Di raknya ada onigiri berjejer rapi, tepat di sebelah roti sandwich. Lalu, minuman matcha berdampingan sama kopi latte. Kelihatan alami banget kan? Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya Jepang hebat banget mengambil ide terbaik dari luar, lalu mengubahnya jadi sesuatu yang khas tanpa kehilangan jati diri aslinya? Kalau kita lihat sejarah, ini bukan hal baru. Tempura yang renyah itu asalnya dari pengaruh Portugis loh. Atau kari Jepang yang nikmat, itu dibawa dari Angkatan Laut Inggris. Dari zaman kuno seperti periode Asuka dan Nara, lalu lompat ke restorasi Meiji dengan semboyan Wakon Yosai, semangat Jepang, keahlian Barat. Kita selalu punya pola unik ini. Kita belajar dari dunia, tapi kita nggak jadi peniru yang buta. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Bagaimana kalau kita menerapkan cara yang sama untuk hal-hal yang lebih dalam? Untuk ide-ide yang membawa makna hidup, kedamaian, dan tujuan. Gimana kalau kita secara bijak memilih apa yang cocok untuk memperkaya hidup kita hari ini? Ini bukan soal ikut-ikutan tren global secara membabi buta, melainkan tentang kepercayaan diri yang tenang dari Itokodori. Seni memilih yang terbaik demi memperkuat siapa diri kita sebenarnya. Yuk, kita ngobrol santai soal ini sambil ngopi. Kunci utama dari Itokodori itu sebenarnya sederhana. Evaluasi. Para leluhur kita dulu selalu bertanya, apakah hal baru ini bisa menyempurnakan masyarakat kita, tapi tetap menghormati siapa diri kita? Ada konsep keharmonisan, dan kepraktisan di sana. Mereka nggak asal telan semuanya bulat-bulat. Coba lihat kehidupan kita sekarang. Setiap hari kita dibombardir informasi di media sosial dan tempat kerja. Kita harus memilih aplikasi, metode belajar, atau jalur karir di tengah tuntutan zaman modern yang gila-gilaan ini. Kita mirip kayak para pemimpin zaman Meiji dulu yang ikut misi Iwakura. Mereka keliling dunia melihat sistem barat, tapi pas pulang mereka nggak kopas mentah-mentah, melainkan membuat visi yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Atau lihat bagaimana Pangeran Sotoku memadukan Shinto, Buddha, dan Konfusianisme menjadi satu keselarasan yang indah. Saya ingat cerita seorang salaryman muda, sebut saja Kenji. Dia sempat stres banget karena berusaha mengikuti semua tren global dan standar kesuksesan barat. Akibatnya, dia kelelahan fisik dan mental. Sampai akhirnya dia belajar ngerem dan mulai mempraktekkan seleksi ini. Dia cuma mengambil metode kerja yang efisien, tapi tetap mempertahankan nilai kesopanan dan ketenangan batin khasnya. Di dunia yang saling terhubung ini, kemampuan memilih, menemukan apa yang benar-benar memberi nilai tambah bagi hidup kita adalah kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Poin kedua yang gak kalah penting. Itokodori itu bukan sekedar meniru, tapi tentang transformasi. Coba lihat ramen. Asalnya dari Tiongkok, tapi sekarang bertransformasi total jadi kuliner ikonik Jepang dengan variasi kaldu yang detail. Atau bisbol dari Amerika, yang pas masuk ke sini langsung menyerap semangat sekolah menengah yang khas, penuh disiplin, air mata, dan kerja kelompok. Secara spiritual, ada prinsip universal yang mirip. Ini tentang mengambil hikmat abadi dari luar, lalu menjadikannya bagian dari diri sendiri. Seperti pengrajin memurnikan bahan mentah menjadi sesuatu yang berguna. Ingat pengrajin denim di Kojima? Mereka mengambil mesin tenun tua, mempelajari denim Amerika, lalu menyempurnakannya jadi yang terbaik di dunia. Begitu juga pembuat whisky kita yang mengangkat tradisi Scotch ke tingkat baru. Jadi, coba renungkan sebentar.
Bagian mana dari budaya global atau pengalaman pribadi yang sudah berhasil kalian ubah menjadi murni milik kalian? Kreativitas sejati muncul dari sintesis. Kemampuan mengubah ide pinjaman menjadi kekuatan orisinal di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuka diri tanpa kehilangan arah? Jawabannya ada pada konsep wakon yosai, menjaga identitas di tengah badai perubahan. Ini relevan banget buat kalian yang tinggal di luar negeri atau anak muda yang terpapar media global. Bagaimana caranya agar tetap membumi pada nilai luhur seperti gambaru, kegigihan, dan keharmonisan. Fleksibilitas budaya kita, seperti bagaimana Shinto bisa berdampingan dengan pengaruh baru tanpa kehilangan akarnya, menunjukkan fondasi kita kuat. Contoh nyatanya ada pada komunitas yang bangkit pasca bencana. Mereka memadukan ketahanan tradisional dengan inovasi teknologi baru untuk membangun kembali desa mereka. Ini soal stabilitas batin. Ketika kalian tahu siapa diri kalian di level terdalam, kalian gak akan rapuh. Kalian bisa membuka pintu lebar-lebar bagi ide baik dari luar tanpa takut kehilangan jati diri. Karena punya akar yang dalam, angin kencang seperti apapun gak akan bisa menumbangkan kalian. Kalau kita perhatikan, itokodori itu sebenarnya ada di mana-mana dalam keseharian kita. Di dalam bahasa, kita punya gairaigo atau wase ego, kata serapan bahasa Inggris yang disesuaikan dengan lidah dan cara berpikir kita. Kita juga melihatnya dalam teknologi, bahkan dalam cara kita merayakan hari libur. Penerapan praktisnya dalam hidup itu seperti menyusun kotak bento. Di dalamnya ada nasi, sayur, daging, dan sedikit acar. Elemennya bermacam-macam, tapi diatur dengan indah dan seimbang dalam satu wadah. Atau seperti taman, di mana tanaman lokal tumbuh subur berdampingan dengan tanaman hias pilihan dari luar. Hidup kita pun harusnya begitu, memadukan ambisi kerja, tanggung jawab keluarga, pertumbuhan pribadi, dan refleksi yang tenang. Coba tanyakan pada diri sendiri, di bagian mana dari rutinitas harianmu sebuah tambahan kecil yang dipilih dengan bijak bisa membawa lebih banyak keseimbangan. Mungkin kebiasaan membaca satu halaman buku yang menginspirasi di pagi hari, atau meluangkan waktu 5 menit untuk bersyukur sebelum tidur. Perpaduan kecil inilah yang membuat hidup jadi lebih memuaskan. Menariknya, proses ini nggak berhenti di kita saja. Jepang yang dulunya pengimpor ide, sekarang menjadi pengekspor budaya yang luar biasa. Pikirkan tentang anime, konsep kaizen dalam manajemen, atau filosofi ikigai yang sekarang memengaruhi jutaan orang di dunia. Hubungannya apa dengan kita? Ketika kita mengadopsi kebenaran yang bermakna dan menghidupinya, hal itu secara alami akan memperkaya orang di sekitar kita. Ambil contoh cerita dari Studio Ghibli. Mereka memadukan emosi universal manusia dengan estetika khas Jepang. Hasilnya bisa menyentuh hati semua orang di dunia. Begitu juga dengan hidupmu. Pilihan-pilihan kecilmu yang tenang untuk hidup lebih bijak, damai, dan penuh kasih bisa menjadi inspirasi bagi teman, keluarga, atau rekan kerjamu. Pertumbuhan pribadimu bukanlah hal yang egois, melainkan kontribusi nyata bagi komunitasmu dan dunia yang lebih luas. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berefleksi minggu ini. Coba deh perhatikan satu saja hal baik dari sumber manapun. Bisa berupa kebiasaan, sudut pandang, atau praktik hidup baru yang sekiranya bisa memperkaya hidupmu tanpa menghapus jati dirimu. Cobalah dengan lembut
seperti sedang merawat tanaman kecil di pot jendela. Sama seperti bangsa kita yang tumbuh lebih kuat dengan memilih dan beradaptasi secara bijak, kita masing-masing juga bisa membangun kehidupan yang memiliki makna lebih dalam, kekuatan yang tenang, dan hubungan yang tulus, satu pilihan bijak setiap harinya. Jadi, hal terbaik apa yang akan kamu pilih untuk hidupmu hari ini? Teman-teman, dalam perjalanan kita mencari makna dan memilih yang terbaik untuk hati kita, terkadang ada satu bagian yang sering kali terlewat. Pencarian akan pencipta batin itu sendiri. Jika keharmonisan dunia bisa kita padukan, bayangkan betapa indahnya jika hidup kita diselaraskan langsung dengan sumber dari segala kedamaian dan kasih sejati. Kamu tidak harus langsung mengerti semuanya, tapi tidak ada salahnya untuk membuka pintu hati yang paling dalam baginya hari ini. Jika kamu merasa lelah dengan segala kepura-puraan dan ingin menemukan ketenangan yang murni, ambillah momen hening ini untuk melangkah. Mari katakan bersama dalam hati, God, if you are who you say, reveal yourself. Kalian tahu, beberapa orang menggambarkan momen menemukan Tuhan itu seperti akhirnya bertemu dengan seorang sahabat yang bijak dan penuh kasih, yang selama ini sebenarnya kita rindukan tanpa kita sadari. Seseorang yang berjalan bersamamu melewati hal-hal biasa dalam hidup, tenggat waktu pekerjaan, kekecewaan, momen sepi di dalam kereta, dan juga melewati masa-masa yang paling berat sekalipun. Dia tidak menjanjikan semua masalah selesai dalam semalam, tapi dia ada di sana, hadir, menemani dengan setia. Mungkin kalian juga ingin bertemu dengannya? Jujur, saya rasa itu akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Dan kalau kamu merasa siap, meskipun baru sedikit saja, kamu tidak harus melangkah sendirian. Mari kita berdoa bersama. Ikuti doa ini perlahan-lahan dalam hatimu, dan resapi maknanya sedalam yang kamu bisa saat ini. Itu saja sudah cukup. Tuhan Yesus, aku mengakui dosa-dosaku dan memohon pengampunanmu. Aku berbalik dari dosa-dosaku dan mengundangmu untuk masuk ke dalam hati dan hidupku. Aku ingin percaya dan mengikutmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tolong bantu aku memahami kasih dan anugerah-Mu. Aku membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hatiku dan memperbarui pikiranku. Mohon bimbing aku dalam menyelaraskan setiap tindakanku dengan kehendak dan tujuan-Mu bagi hidupku. Dalam nama Yesus, amin.